Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin. Tetap semangat. Senangnya bisa kembali lagi bergabung dengan teman-teman semuanya, bisa menemani teman-teman di rumah yang sedang beraktivitas, yang sedang di perjalanan ataupun sedang bekerja. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah aku masih bisa share lagi kegiatan aku, masih bisa berbagi kegiatan positif, energi positif buat teman-teman di rumah. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah ya. Hari ini aku memulai kegiatan aku dari luar rumah dulu gitu. Nah, hari ini aku mau siram-siram kembang atau tanaman gitu yang ada di luar rumah. Nah, karena memang di perumahan aku itu sudah tidak ada space tanah lagi ya buat nanam-nanam. Jadi di sini aku tuh tanamannya semuanya pakai pot gitu teman-teman. Ada daun jeruk, jeruknya ada dua macam nih aku punya. Ada daun jeruk yang buat sayur itu, ada juga jeruk lemon ya. Jeruk apa sih? Jeruk limo, bukan jeruk lemon. Kalau dulu sih ada teman-teman jeruk lemon itu, cuman karena memang tempatnya nggak muat, aku inisiatif untuk aku tanam di tanah sebelah itu kan masih ada kosong, malah mati teman-teman, nggak bisa hidup lagi karena memang kebentur musim kemarau panjang banget, jadi nggak ada yang nyiramin, akhirnya mati dan kering gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah di sini karena walaupun musim kemarau masih belum ada hujan yang banyak gitu ya teman-teman, alhamdulillah untuk air di rumah aku itu masih bisa mengalir, masih cukup lah ya untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk tanaman-tanaman juga masih cukup gitu teman-teman. Nah, kalau tanaman di dalam pot itu kalau kita sudah lupa 2 hari ya, pastinya mereka itu kehausan. Dan ciri-ciri kalau tanaman kehausan yang pastinya layu gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak cepet-cepet, kalau aku tuh nggak cepet-cepet buat nyiram lagi, takutnya daunnya rontok, akhirnya mati kan sayang banget ya. Apalagi daun jeruk yang buat sayur itu kalau udah rontok 1-2 itu rasanya sayang banget ya teman-teman. Nah, kalau buat tanaman daun jeruk aku itu kadang-kadang suka ada uletnya gitu ya, kecil-kecil. Nah, kalau ada ulet kecil, aku masih berani nih teman-teman buat buangnya. Yang penting ketahuan aja, satu aja ulet kecil, aku masih bisa berani untuk buang si ulet itu. Cuman kalau udah nggak ketahuan, tahu-tahu udah gede 1 jari itu udah nggak mau deh aku pegang deh. Pokoknya udah biarin aja sampai dia jadi kupu-kupu. Masya Allah tabarakallah ya, saking gelinya aku teman-teman kalau sama ulet itu udah nggak kayak apa ya, padahal mah gigit enggak gitu, ngejar enggak gitu ya, tapi rasanya geli banget kalau udah ngeliat dia itu udah segede jari jempol atau jari, pokoknya udah segede itu tuh udah nggak kuat teman-teman. Ada nggak sih ya teman-teman nih sama kayak aku nih, geli banget kalau udah ngelihat yang namanya ulet. Kalau serangga-serangga yang lain itu masih nggak begitulah ya, kayak cicak, terus kayak kaki seribu, itu kalau aku cacing gitu masih biasa aja teman-teman. Cuman kalau udah ulet, ya Allah udah nggak kuat rasanya. Oke teman-teman semuanya, lanjutnya kegiatannya tadi siram-siram tanamannya sudah selesai, bahkan sampai cerita, sampai daun jeruk, sampai ulet geli juga ya. Ini aku lanjut buat jemur-jemur bajunya. Nah, untuk jemur baju, Masya Allah rasanya setiap hari itu nggak ada hari tanpa nyuci baju gitu ya teman-teman. Setiap hari padahal sudah nyuci, dan setiap hari pun ya seperti ini, sebanyak ini gitu ya. Karena mungkin karena anggota keluarganya semakin besar semakin banyak. Aku itu di rumah ada 5 orang ya teman-teman. Aku, pak suami, dan anak-anakku ada 3, jadinya berlima. Nah, untuk adik Sofi itu kadang-kadang dalam 1 hari itu nggak cukup 2 kali ganti baju. Nah, untuk anak-anak yang sekolah juga kan setiap hari juga gantinya nggak cuman 2 kali ya teman-teman, pagi ganti seragam, nanti sore ganti lagi waktu habis mandi. Jadi ya paginya lagi banyak lagi kotoran atau cuciannya harus dicuci. Jangankan sampai seminggu ya, 2 hari aja nggak nyuci itu udah full penuh yang namanya mesin cuci itu teman-teman. Karena anggotanya banyak, jadi ya mau nggak mau sebisa mungkin itu dalam 1 hari harus nyuci, kalau nggak nanti kegiatan aku tambah banyak. Nyuci tuh semakin banyak dan cucian semakin banyak,
nanti semakin banyak juga itu gosokan. Kalau udah gosokan numpuk 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 beranak pinak, ya Allah, rasanya udah males banget ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin mengantisipasi anak beranak pinak si yang namanya baju tadi, biar kotorannya nggak banyak, biar setikanya nggak banyak, dan biar lipet-lipetannya juga nggak banyak ya. Kalau ada kotor satu hari itu minimal 2 hari sekali lah harus nyuci baju. Nah, kalau apa namanya, biar cuciannya itu nggak begitu numpuk, cuciannya biar lipat-lipatan bajunya nggak begitu numpuk, ya sebisa mungkin kalau sudah kering itu dilipat, kalau nggak langsung kita setrika kalau masih ada waktu. Nah, kebetulan aku itu kalau di pagi hari waktunya tuh panjang sampai jam 2 ya teman-teman. Cuman kan kalau sampai jam 2 itu baju-bajunya belum begitu kering ya, dan mepet banget kalau sampai jam 2 mau nyetrika. Nah, karena di pagi hari setelah antar anak-anak sekolah, kalau anak-anak sekolah itu berangkat jam setengah 7 ya, setengah 7 pagi. Nanti aku pulang sampai rumah ya itu sekitar jam 7 kurang. Nah, itu beres-beres, masak. Kalau masak sih biasanya udah dari subuh ya teman-teman. Biasanya itu udah langsung nyuci baju, beres-beres rumah. Ya pokoknya kegiatan di rumah lah bersama adik Sofi, bermain sama adik Sofi. Nah, di situ juga kan kalau apa namanya, langsung mau nyetrika kan nggak bisa ya teman-teman, karena baju yang barusan di cuci itu kan belum kering. Nah, biasanya kalau memang nggak ada kegiatan lain, bisa nih baju-baju yang kemarin belum dilipat ataupun belum setrika, bisa langsung disetrika. Cuman kadang-kadang adik Sofinya apa namanya, karena nggak mau ditinggal sendiri, akhirnya minta atau ngajak main bareng gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, ditunda dulu pekerjaannya gitu ya teman-teman. Selain males juga lah ya, gayanya adik Sofi jadi tumbal ya, jadi tutup tameng, enggak juga ya teman-teman semuanya. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah nih tadi sapu-sapu rumahnya sudah selesai sampai di ujung sana. Dan iya, oh iya teman-teman semuanya, gimana kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang tidak enak badan, semoga sakitnya cepat sembuh, cepat diangkat penyakit oleh Allah, dan digantikan sembuh yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Oke, lanjut ya teman-teman semuanya. Tadi sudah selesai nyapu, nih lanjut aku mau ngepel. Nah, buat teman-teman semuanya, buat ngepel lantai seperti ini itu ternyata ada tipsnya, ada triknya gitu ya teman-teman. Buat ngepel itu nggak asal ngepel, nggak asal nyiramin air di lantai. Karena apa? Kalau kita tuh hanya asal gosok, hanya ngepel begini, setelahnya itu biasanya akan bau amis ya teman-teman. Nah, kalau kita itu ngepel udah capek-capek kok malah baunya nggak sedap, itu kan nggak enak banget ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa membuat si lantai itu keset, wangi, dan nggak bau amis ketika kita sudah selesai ngepel lantai. Itu bisa kita gunakan dengan cuka teman-teman, cuka makan itu ya. Jadi kita sediakan air, bisa kita pakai super pel atau pakai apa namanya, pencuci lantai apapun, merek apapun bisa. Nah, di situ juga kita campurkan dengan cuka. Nah, untuk cukanya itu ya secukupnya aja. Kalau kita sudah pakai itu, insya Allah setelah ngepel itu bau amisnya nggak ada teman-teman. Jadi kalau setelah kering itu baunya wangi. Nah, selain cuka juga bisa kita gunakan baking soda. Baking soda itu juga efektif buat apa namanya, menghilangkan bakteri-bakteri atau kotoran gitu ya, bakteri lah ya, menghilangkan bakteri yang menyebabkan bau tak sedap teman-teman. Selain cuka, selain apa namanya, baking soda, bisa juga menggunakan bahan-bahan alami. Misalkan kita punya jeruk lemon ya, jeruk lemon itu bisa juga kita pakai itu untuk mengepel lantai. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita habis ngepel lantai ini tidak bau amis gitu teman-teman. Karena kalau kita sudah ngepel capek-capek bau amis itu rasanya kan nggak enak ya. Setelah ngepel capek-capek baunya kok malah nggak sedap. Jadi kalau kita sebisa mungkin atau punya di rumah stok cuka atau stok soda, bisa juga kita menggunakan bahan itu. Nah, kalaupun seandainya teman-teman tidak punya, kita bisa juga menggunakan metode pengulangan teman-teman. Jadi
untuk ngepelnya tidak cukup satu kali nih. Kalau kita sudah pel begini, bisa kita ulang lagi 1 sampai 2 kali untuk ngepel lantainya, supaya apa? Supaya bau amisnya itu hilang gitu ya teman-teman. Kalau kita cukup sekali aja tanpa menggunakan cuka, tanpa menggunakan soda ataupun perasan jeruk melon, jeruk lemon, itu akan tetap meninggalkan bau amis gitu teman-teman. Nah, tipsnya yang kedua yaitu tadi kita menggunakan pengulangan atau ngepelnya diulang 2 atau 3 kali. Itu insya Allah ketika habis ngepel itu nggak akan bau amis lagi gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya, untuk masalah ngepel, pengepelan pekerjaan ibu rumah tangga, bagi yang sempat, bagi yang bisa dilakukan tips yang aku berikan tadi. Cuman kalau memang tidak bisa, mungkin karena kegiatan lain, kesibukan, dan buru-buru yang pastinya, yang penting bersih dan wangi, yang penting bersih dan tidak meninggalkan noda kotoran apapun, insya Allah tidak apa-apa ya teman-teman, karena kan kesibukan seorang ibu rumah tangga kadang-kadang tidak hanya ngepel aja, tidak hanya nyapu aja, dan tidak hanya uprek di rumah aja ya, banyak sekali ya ternyata. Ya, selain menjaga anak-anak yang masih punya balita, kita juga ada kegiatan yang lainnya juga gitu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah tabarakallah ya. Ternyata dari tadi ngobrol sama teman-teman onlineku, dan berakhir juga ini video yang aku sajikan buat teman-teman. Oke teman-teman semuanya, semoga teman-teman gak bosan ya dari video-video yang aku sajikan. Semoga teman-teman suka. Dan sekian dulu video dari aku. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.